Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Ya. Bisa. Bisa diterima dengan baik? Bisa ya? Baik, saya akan mulai dengan penyegaran pendidikan Pancasila yang mungkin sudah saudara terima di perkuliahan setiap minggunya. Namun kali ini saya akan memberikan penyegaran ini tentunya adalah pointers-pointersnya saja, karena memang judulnya saja penyegaran, berarti ini adalah rangkuman dari seluruh materi yang telah diberikan oleh para dosen sebelumnya. Baik, saudara bisa lihat di tayangan itu. Mungkin beberapa waktu yang lalu, saudara pernah membaca buku, ya, membaca buku atau juga membaca dari literatur-literatur lainnya, bahwa sebuah ideologi itu akan bisa dipakai, ya, cocok untuk suatu bangsa manakala ideologi itu digali dari nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri. Nah, ada sebuah filosofi yang mengatakan demikian, karena memang ideologi itu harus sesuai dengan apa yang ada pada bangsa itu. Saya analogikan begini. Baju seorang A atau baju si Ani, katakanlah demikian, itu kemungkinan besar tidak dapat dipakai oleh Ratna misalnya. Ya, ini analoginya seperti ini. Artinya apa? Bahwa ideologi satu bangsa itu tidak bisa diterapkan pada bangsa lain. Kenapa? Karena ideologi itu bisa diterapkan manakala ideologi itu digali dari nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri. Sehingga apa yang dikehendaki oleh bangsa itu bisa dilaksanakan sesuai dengan goalnya, ya, sesuai dengan tujuannya itu apa. Oleh sebab itu, kenapa Pancasila itu dikatakan sakti? Ini contohnya, ya. Kenapa Pancasila itu dikatakan sakti bagi bangsa Indonesia pada saat itu? Karena memang sebetulnya bukan Pancasilanya, tetapi karena memang ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga seolah-olah Pancasila itu adalah sakti. Jadi Pancasila itu karena digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, maka Pancasila itu cocok bagi bangsa Indonesia. Sementara kalau ideologi lain diterapkan pada bangsa Indonesia, kemungkinan besar itu tidak cocok karena dia digali bukan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Landasan pendidikan Pancasila itu apa? Ada landasan historis, ya, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Landasan historisnya adalah bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia telah memberikan pelajaran yang besar dan berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang memiliki identitas dan memiliki ciri khas dari bangsa itu sendiri. Dan landasan budaya bangsa Indonesia berlangsung sudah cukup lama, sekian ratus tahun, ya, bangsa Indonesia itu sudah ada. Kemudian dari budaya bangsa inilah kita gali nilai-nilainya, dari mulai landasan pertama atau nanti bisa dikatakan sebagai sila pertama sampai kepada sila kelima, itu adalah hasil buah pikir dari penggalian nilai-nilai kultural bagi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan yuridis itu adalah landasan hukum yang diterapkan, bahwa pendidikan Pancasila itu mempunyai landasan yuridis, ya, landasan hukum yang kuat, baik kita ambil dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang nanti diturunkan ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan landasan filosofinya tadi sudah kita pelajari, bahwa landasan filosofi ideologi adalah
ideologi itu dapat dipakai sepanjang zaman, manakala ideologi itu digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nanti akan saya kirim slide ini ya. Pengertian Pancasila. Di sini saya tidak akan jelaskan satu persatu. Saya hanya akan ambil pointersnya saja, karena saya yakin bahwa saudara sudah mempelajari ini. Ya, saudara sudah mempelajari ini, sudah membaca bukunya, sehingga yang akan saya angkat adalah pengertian Pancasila dari Mr. Muhammad Yamin. Kenapa Mr. Muhammad Yamin ini menjadi penting? Karena memang pada saat sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin adalah orang yang nantinya pada saat pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, beliaulah yang membisikkan istilah Pancasila, yang mengeluarkan istilah Pancasila itu menjadi usulan bagi rumusan dasar negara yang akan merdeka nanti. Nah, itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, pada dekade berikutnya sampai pada hari ini, Pancasila itu diperingati selalu pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila. Sebetulnya itu adalah kelahiran istilah Pancasila, karena nama Pancasila itu sendiri baru lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Notonegoro juga tidak jauh, karena dia adalah berupa rumusan, dan secara terminologi itu adalah secara kebahasaan, bahwa 5 sila itu adalah 5 dasar yang mendasari pri kehidupan bangsa Indonesia, dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Berikutnya adalah rumusan Pancasila yang bisa saya ambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana pada sidang PPKI pada tanggal 22 Juni merumuskan seperti ini, seperti yang saudara lihat di slide ya, di screen mungkin di sana. Pertama itu adalah ketuhanan. Kemudian kalau saudara membacanya di situ ada kata-kata yang di underline, ada kata-kata yang diberi garis bawah ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu adalah 7 kata yang nanti hilang pada saat perumusan berikutnya, di mana 7 kata ini dihilangkan, kemudian nanti akan menjadi seperti ini ya, yang nanti akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah rumusan akhir dari Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Di antaranya adalah ini yang seperti kita baca, kita bisa lihat sampai pada hari ini inilah rumusan akhir daripada Pancasila. Sedikit saya membahas ke belakang. Kalau saudara tadi melihat ini ya, rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, ada 7 kata yang nanti 7 kata ini dihilangkan, karena di sini sangat dikhawatirkan bahwa saudara-saudara bangsa Indonesia itu tidak akan mau melaksanakan Pancasila, karena sebuah konsekuensi logis, manakala Pancasila itu ada kata-kata syariat Islam, maka mau tidak mau hukum-hukum Islam itu akan dimasukkan ke dalam atau menjadi ruh bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya nanti. Sehingga ini perlu pemikiran lebih dalam, bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi mayoritas berpenduduk Islam iya, tetapi bukan negara Islam. Oleh sebab itu harus ada penegasan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama tertentu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini adalah rumusan Pancasila ya, apa arti ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini tentunya pengertiannya lebih luas dari keagamaan, karena ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah mengandung makna esa. Kata esa di sini adalah mengandung makna bahwa esa itu menurut agama tertentu ya. Jadi pengertian ketuhanan ini ada 2 pengertiannya, yaitu keagamaan dan kepercayaan, karena bangsa Indonesia ada yang masih percaya kepada hal-hal yang dianggap sesuatu di luar kekuatan dirinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kata adil dan beradab ini mengandung makna bahwa adil itu adalah proporsional dan beradab itu adalah berbudaya, dan persatuan Indonesia adalah mengandung makna bagaimana mempersatukan budaya, etnis, ras ya, agama pada Indonesia, pada bangsa Indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu nanti wujudnya adalah demokrasi, bagaimana mewujudkan
demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti wujudnya lebih luasnya lagi adalah kepada seluruh bangsa Indonesia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujud adil? Tentunya adil di sini sifatnya relatif, dan inilah rumusan Pancasila yang nantinya menjadi dasar bagi bangsa Indonesia. Slide berikutnya bicara tentang sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material kita adalah Pancasila. Materinya itu adalah Pancasila. Sedangkan sumber hukum formal di Indonesia itu ada undang-undang, ada kebiasaan, ada jurisprudensi, dan juga ada traktat. Kalau tadi saudara sudah mengetahui bahwa Pancasila itu seperti yang tadi ditayangkan sebelum slide ini, maka dialah sumber hukum material. Artinya apa? Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, baik sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian sumber hukum formal. Apa yang dikatakan dengan sumber hukum formal? Sumber hukum formal itu adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan langsung atau dipakai langsung pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara lihat ada yang disebut dengan undang-undang. Undang-undang itu adalah semua peraturan yang tertulis, itu dikatakan undang-undang. Kenapa dikatakan tertulis? Karena ada peraturan yang tidak tertulis, itu yang biasa disebut dengan konvensi. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan lambat laun, manakala masyarakat itu menghendakinya, dia bisa menjadi sebuah hukum adat. Kemudian apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu menjadi dasar, menjadi acuan bagi peraturan atau bagi keputusan hakim-hakim kemudian terhadap perkara yang sama. Di sini perlu ada penjelasan bahwa kalau saudara sudah mengikuti atau mengambil mata kuliah hukum perdata atau hukum pidana, mungkin saudara juga sudah mengetahui apa itu jurisprudensi. Dan traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih dalam hal-hal yang sifatnya teknis, ya, sifatnya teknis. Contohnya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia, hal-hal yang sifatnya teknis. Artinya apa? Traktat ini bisa berlaku pada satu peraturan, dan manakala peraturan itu atau kesepakatan itu sudah tercapai, maka traktat itu bisa berakhir. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, kalau saudara membaca bukunya Dr. Alfian, itu ada 3 nilai, ya, ada 3 nilai. Pertama itu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu yang dimaksud dengan nilai dasar? Nilai dasar itu adalah bersifat abstrak, umum, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nilai dasar itu apa? Nilai dasar itu adalah 5 nilai, ya, 5 nilai yang ada pada Pancasila itu adalah 5 nilai dasarnya, atau 5 nilai itu adalah menjadi nilai dasar dari Pancasila. Oleh sebab itu dikatakan sebagai bersifat abstrak. Dan nilai abstrak ini, nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang tidak dapat dirubah, ya, tidak dapat dirubah. Karena kalau salah satu dirubah, maka itu merubah dari substansi dari nilai dasar itu sendiri. Oleh sebab itu dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu tidak boleh berubah. Berikutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah sebagai penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Dan nilai instrumental ini adalah mengikuti perkembangan zaman dan dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis berupa Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan-peraturan perundangan lainnya. Itu yang disebut dengan nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu adalah lebih kepada turunan dari 5 nilai dasar tadi. Contoh soal misalnya begini. Bagaimana kita mewujudkan sila kelima, ya, mewujudkan sila kelima. Maka sila kelima ini akan diturunkan dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama pada pasal 33, 34. Itu adalah pasal-pasal yang bicara tentang keadilan. Bukan itu saja, adil dalam hal hukum itu juga bisa nanti bisa saudara lihat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang disebut dengan nilai instrumental. Artinya nilai-nilai yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak lagi abstrak. Kemudian nilai praksis, ya, nilai praksis itu adalah nilai-nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa contohnya nilai-nilai praksis itu? Contohnya adalah menghormati sesama, dapat bekerja sama, menjalin kerukunan, menciptakan toleransi. Itu adalah contoh dari nilai-nilai praksis. Berikutnya adalah pelaksanaan Pancasila. Pertama adalah sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada pada kehidupan bangsa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan living reality. Living reality itu adalah kenyataan hidup ya, kenyataan yang ada pada bangsa Indonesia yang oleh para the founding father kita itu dirumuskan menjadi 5 nilai dasar atau yang tadi disebut dengan nilai dasar. Yang kedua adalah di masa Orde Lama. Ya, di masa Orde Lama Pancasila itu juga ada dan dilaksanakan. Kemudian di masa Orde Baru, ya di masa Orde Baru kita mungkin masih ingat ada yang disebut dengan P4. Ya, P4 itu adalah jargon-jargon yang dipakai di masa Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita sebut dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan di masa Reformasi Pancasila itu harus menjadi pegangan lagi, jangan sampai Pancasila ini tinggal sebuah dokumen ya, sebuah dokumen berharga tetapi harus dilaksanakan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu semua bahwa globalisasi itu tidak dapat dibendung, sehingga dengan kita memiliki sebuah ideologi negara, maka diharapkan ideologi negara itu bisa menjadi filter ya, bisa menjadi saringan, bisa menjadi tameng, bisa menjadi pegangan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara ini dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tuntutan reformasi ya, dari mulai orde lama, orde baru sampai kepada reformasi. Kenapa sampai terjadi reformasi? Ternyata reformasi itu bergulir ya. Ada 6 tuntutan yang harus diwujudkan setelah kita reformasi. Saudara tahu reformasi itu artinya apa? Reformasi itu adalah perubahan secara perlahan ya, secara step by step ya, secara bidang per bidang, tetapi dilaksanakan terus menerus dan tidak boleh putus, sehingga reformasi itu sendiri goalnya itu akan bisa kita rasakan pada suatu hari nanti. Apa yang dituntut dalam reformasi atau yang dituntut oleh gerakan reformasi ini? Yang pertama adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen. Ya, amandemen. Amandemen kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 68 tahun pada tanggal 17 Agustus 2013 nanti, ternyata kita baru 1 kali mengamandemen dalam 4 tahap. Yaitu pertama adalah tahun 1999, 1 hari setelah kita reformasi. Yang kedua adalah tahun 2000, itu adalah tahap kedua. Yang ketiga adalah tahun 2001 dan yang keempat adalah tahun 2002. Artinya apa? Selama Indonesia merdeka, kita itu baru 1 kali mengamandemen, ya 1 kali mengamandemen dalam 4 tahap. Kenapa harus diamandemen? Tidak lain adalah ini adalah tuntutan zaman, ya tuntutan reformasi, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ada pasal-pasal yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh soal adalah pasal mengenai masa jabatan presiden, ya masa jabatan presiden sebagai suatu konsekuensi logis manakala jabatan presiden atau jabatan pemimpin negara itu harus ada batasannya, karena kita adalah negara demokrasi, maka harus ada batasan-batasan atau periodisasi dari setiap sebuah jabatan. Amandemen dengan cara adendum, yaitu menyandingkan atau tetap menyandingkan naskah asli dengan naskah perubahan. Nah, itu yang disebut dengan adendum ya. Jadi amandemen itu kita gunakan dengan cara adendum, artinya tetap menyandingkan naskah asli dengan naskah hasil perubahan. Yang kedua adalah penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Ini adalah tuntutan reformasi yang kedua yang harus dilaksanakan. Bagaimana tidak, karena dui fungsi ABRI atau fungsi ABRI yang begitu dominan pada masa pemerintahan Orde Baru, maka pada masa pemerintahan Orde Reformasi ini doktrin dui fungsi ABRI itu harus dihapuskan. Artinya apa? ABRI harus sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara terhadap angkatan darat, laut, dan udara,
dan polisi dikembalikan sebagai fungsinya, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Artinya ABRI ini harus betul-betul secara ekstrim dia kembali ke barak, menjaga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 terhadap Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yaitu menjaga kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara. Artinya dia betul-betul menjadi fungsinya itu adalah fungsi tunggal, yaitu menjaga kedaulatan negara. Itu tugas ABRI. Kemudian menegakkan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Ini adalah tuntutan reformasi yang ketiga. Penegakan hukum, ya, supremacy of the law, itu adalah harga mati yang harus diterapkan, karena pada saat itu hukum dijadikan alat politik, tetapi pada masa reformasi ini hukum harus dijadikan panglima, ya, hukum itu harus dijadikan panglima. Artinya menjadi pegangan dalam pengambilan setiap keputusan. Jadi tidak ada orang yang kebal hukum, semua orang bisa terkena atau bisa dijerat oleh hukum. Itu yang disebut dengan hukum untuk semua. Kemudian juga penegakan HAM. Bagaimana hak asasi manusia itu bisa terlindungi, bisa dihormati, bisa diakui, ya, dan bisa dihargai. Itu yang diharapkan, bahwa HAM ini bukan lagi sesuatu yang dipelajari tetapi dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pemberantasan KKN, yang ketiga ini. Bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme ini bisa diberantas, ya, bisa dihapuskan di bumi Indonesia ini, walaupun pada kenyataannya sekarang kalau kita lihat dengan adanya otonomi daerah yang bawahnya, ya, yang bawahnya adanya otonomi daerah justru menimbulkan atau justru menyuburkan, ya, menumbuh suburkan yang namanya korupsi, ya, yang menumbuhkan korupsi. Saudara tahu bahwa sekarang pada setiap daerah, ya, pada setiap daerah semua kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten, kota, itu diambil dari putra daerah. Dan rasanya tidak ada rahasia lagi bahwa pemberantasan korupsi ini tidak lagi terpusat pada pemerintah pusat, tetapi justru berasal juga dari setiap daerah. Kita masih ingat betul, ya, bagaimana tayangan di TV maupun ada di koran dan di media-media lain, bahwa setiap akhir masa jabatan pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, banyak sekali orang-orang yang tadinya pejabat kemudian dia berganti baju menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori sebagai orang pesakitan, ya, karena dia tersangkut atau tersandung kasus korupsi. Nah, bagaimana memberantas korupsi, ya? Korupsi ini adalah bagian dari sebuah kejahatan, dan kejahatan itu korupsi adalah kejahatan yang sangat sangat khusus, ya, sehingga pemberantasannya pun juga harus ditangani secara khusus. Kemudian kolusi ini adalah bagaimana orang yang mempunyai jabatan tertentu itu bisa mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk di dalamnya adalah nanti nepotisme, yaitu mengangkat keluarganya yang kadang-kadang ini memang tidak proporsional, ya, tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga nepotisme itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, terutama pada setiap orang-orang yang memiliki jabatan strategis. Otonomi daerah ini nanti baru dimulai tahun 2000, ya. Otonomi daerah baru dimulai pada tahun 2000. Kenapa otonomi daerah harus, ya? Ini adalah kembali kepada orientasinya kepada sistem pemerintahan yang tadinya adalah sentralisasi menjadi desentralisasi dengan tetap memberikan otonomi kepada setiap daerah. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, mengolah hasil kekayaannya sendiri untuk kemakmuran daerah, ya, untuk kemakmuran daerah. Dan nanti konsekuensinya adalah kepada seluruh bidang kehidupan itu akan berimbas, ya, akan terimbas oleh adanya otonomi daerah. Dan yang kelima adalah kebebasan pers, ya. Kebebasan pers ini berdampak kepada globalisasi yang tidak terbendung, sehingga apapun yang terjadi di luar sana kita bisa membacanya, kita bahkan bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya. Dan kebebasan pers ini terutama dirasakan oleh para insan pers, dan bagaimana masuknya informasi-informasi dengan begitu cepat,
dan kadang-kadang tidak tersaring, ya, tidak terbendung. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita harus kita waspadai, karena kebebasan pers ini pada saat ini boleh dibilang sudah sangat kebablasan, ya, sudah sangat jauh, sehingga apa yang dituntut oleh tuntutan reformasi itu tidak sesuai dengan tujuannya. Dan yang keenam adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Mewujudkan kehidupan demokrasi diawali dari organisasi yang paling kecil, ya, dari organisasi yang paling kecil, kemudian nanti akan berdampak kepada kehidupan demokrasi di lingkungan di mana kita berada, baik itu di lingkungan tempat kerja, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, maupun di mana saja kita berada. Nah, ini adalah 6 tuntutan reformasi yang dituntut oleh kaum reformis pada saat itu tahun 1998. Dan diharapkan pemerintahan reformasi ke depan nanti itu adalah pemerintahan reformasi yang bisa melaksanakan amanat 6 tuntutan reformasi ini. Berikutnya adalah satu hal yang logis, karena setiap perkembangan dan perubahan itu harus ada acuan atau pegangan. Oleh sebab itu dari Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor yang tahun 2004 itu, ya, kemudian berubah lagi menjadi Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan nomor 11 tahun 2012. Ini adalah tata urutan peraturan perundangan yang terakhir, ya, yang terakhir. Artinya setelah ini belum ada tata urutan peraturan perundangan lagi. Jadi nanti saudara kalau ada soal, maka yang dipakai adalah ini. Ya, yang dipakai adalah ini. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan yang terbaru itu adalah ini. Memang kalau pendidikan kewarganegaraan itu, ya, jurusan pendidikan kewarganegaraan itu harus rajin mengupdate, ya, harus rajin membaca koran, harus rajin mengikuti berita, harus rajin mengikuti perkembangan apa yang terjadi pada sistem ketatanegaraan kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan ketinggalan, ya, karena memang beritanya harus terupdate terus, ya, harus terupdate terus. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundangan yang terakhir. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini sebutannya seperti ini sekarang. Yang kedua adalah TAP MPR. Ternyata TAP MPR ini masuk lagi. Kalau pada saat itu, ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 itu tidak ada, tapi sekarang dia masuk lagi. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Jadi setelah undang-undang atau Perpu itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini lebih tinggi satu tingkat dibanding peraturan presiden. Karena peraturan presiden ini nanti sifatnya insidental. Kalau ada peraturan pemerintah, maka peraturan presiden ada di bawahnya, dia tidak bisa melebihi apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah otonomi daerah, ada yang pada sampai tingkat provinsi dan juga sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, dengan adanya otonomi daerah, maka sebuah konsekuensi logis, setiap daerah itu mempunyai peraturan daerahnya masing-masing, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten maupun kota. Ada 5 kesepakatan dasar terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang tadi yang pertama tadi. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan, ya, tidak mengubah pembukaan. Ini adalah filosofinya begini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah harga mati. Artinya apa? Yang dirubah itu, yang diamandemen itu adalah pasal-pasalnya, tetapi pembukaan itu tidak boleh dirubah. Karena ruh dari proklamasi itu adanya di pembukaan. Jadi kalau pembukaan itu dirubah, maka bubarlah negara Republik Indonesia. Karena memang ruhnya itu ada di situ. Yang kedua adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu adalah bentuk negaranya dan republik ini adalah bentuk pemerintahannya. Jadi ini adalah sudah harga yang tidak bisa ditawar lagi, bahwa setiap amandemen maka pasal 1 ayat 1 itu tidak boleh dirubah. Yang ketiga adalah mempertegas sistem presidensil. Kita bukan parlementer, bukan kabinet,
bukan juga kuasi parlementer, bukan juga kuasi presidensil, tetapi kita adalah sistem presidensil kabinet. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara itu di tangan presiden. Yang keempat, hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang terakhir itu tidak ada penjelasan lagi. Jadi hierarki Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaan dan pasal-pasal. Dan yang kelima, melakukan perubahan itu dengan cara adendum. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Adendum itu artinya adalah tetap menyandingkan naskah asli dengan naskah perubahan. Nah, ini adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan setelah perubahan. Ini ya, saya tidak akan jelaskan, nanti akan saya kirim emailnya ya, saya akan kirim. Sebetulnya sudah tadi saya kirim ya. Ya. Ya? Ya, halo? Kenapa, Pak? Ya, halo. Ya? Ya. Apa sih? Ya, ini saya tidak akan jelaskan dulu karena ini terlalu panjang ya, jadi saya khawatir waktunya habis. Jadi saya langsung saja, nanti ini akan saya kirim email. Ini nanti bahan materinya akan saya kirim via email ya. Nah, ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah sumber dari segala sumber hukum, dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Maka Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan oleh PPKI, ya, disahkan oleh PPKI atau ditetapkan oleh PPKI. Nanti saudara kalau ada soal ya, soal di UNPIP, kapan Pancasila itu disahkan, mulai diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu oleh PPKI. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dia mempunyai sanksi hukum terhadap pelanggarannya ya. Jadi memang dia harus ada sanksinya ya, harus ada sanksinya, walaupun nanti sanksinya itu diturunkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa alinea keempat itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah dasar negara dan juga tujuan negara. Ya, dasar negaranya ada nilai-nilai Pancasila dan tujuan negaranya adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Maka secara hukum itu tidak dapat diubah ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman hidup, tumbuh dan berkembang bersama perkembangan bangsa, mempunyai sanksi moral dan sanksi sosial, dan mempunyai jiwa kepribadian bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, itu berarti bahwa Pancasila itu memberikan corak yang khas bagi bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang disebut dengan Pancasila itu mempunyai kepribadian bangsa, atau Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Bahwa semua peraturan perundangan yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila tadi sebagai sumber hukum material, sedangkan peraturan perundangan yang ada di bawahnya itu adalah sumber hukum formal. Sehingga apa yang dibuat undang-undang yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam Pancasila, baik sila pertama, 2, 3, 4 dan sampai dengan 5. Pancasila sebagai ideologi negara, ya, ini secara etimologi ya, kalau saudara baca itu dalam kamus ilmiah populer, ideologi itu adalah cita-cita atau ide ya,
merupakan dasar salah satu sistem politik dan paham kepercayaan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, ideologi adalah sistem gagasan. Jadi ideologi itu adalah gagasan, keyakinan dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu. Nah, sekarang kita lihat ideologi komunis. Ya, ideologi komunis perbedaannya dengan ideologi liberal, dan nanti kita lihat perbedaannya dengan ideologi Pancasila. Maka akan saya jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah ideologi komunis. Ideologi komunis ciri-cirinya adalah pertama, menjunjung tinggi paham ateis. Saudara tahu apa itu paham ateis atau ateisme? Suatu paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Itu adalah paham ateis. Nah, ini adalah ciri dari negara komunis. Dan negara-negara komunis bukan berarti orang-orangnya tidak beragama. Ada orang yang beragama, tetapi negara tidak pernah mengakui itu. Dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang politik, sangat sentralistik. Ya, sangat sentralistik. Sehingga apa yang menjadi keputusan negara, maka rakyat harus mengikutinya. Bahkan sebuah teori mengatakan begini, Dr. Sang Yang, ya Dr. Sang Yang itu adalah dokter dari daratan Cina. Dia katakan begini, jika negara ingin kuat, maka rakyat itu harus lemah. Nah, teori inilah yang nanti menjadi salah satu dasar bagi negara-negara komunis untuk melaksanakan bagaimana negara itu kuat dan rakyat itu lemah. Artinya rakyat itu tidak punya kekuatan apapun, kecuali negara memang menghendaki rakyat itu untuk dimobilisir. Nah, oleh sebab itu sistem politiknya atau dalam bidang politiknya sangat sentralistik. Dalam bidang ekonomi tidak mengakui adanya hak-hak individu. Ini adalah sebuah konsekuensi bahwa kalau dalam bidang politik itu sangat sentralistik, maka dalam bidang ekonomi tidak jauh berbeda, sehingga tidak ada pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Boleh dibilang pada negara-negara komunis yang masih sangat ortodoks, negara itu punya kewenangan untuk mengatur kehidupan rakyatnya, ya, kehidupan bangsanya. Nah, konsekuensi yang lain adalah dalam bidang sosial budaya, sama rasa, sama rata. Artinya apa? Pada negara komunis itu tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, karena semua itu dikehendaki oleh negara. Jadi apa yang dikehendaki oleh negara, maka rakyat harus mengikutinya. Nah, ini adalah ciri-ciri negara berdasarkan ideologi komunis. Ciri-ciri ideologi liberal, kebalikan dari ideologi komunis tadi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi paham individualisme. Apa itu paham individualisme? Suatu paham yang menjunjung tinggi nilai-nilai individu atau hak-hak individu. Hak-hak individu itu dijunjung tinggi, dihormati, diakui, ya, dan kepentingan individu itu di atas kepentingan golongan, kelompok maupun negara atau kepentingan orang banyak. Jadi lebih kepada bagaimana sistem individualisme itu lebih ditonjolkan dibanding kebersamaan yang lain. Dalam bidang politik, konsekuensinya dari individualisme adalah demokratis. Ya, demokratis, sangat demokratis. Jadi pemerintahan itu adalah dari rakyat, kemudian untuk rakyat, dan memang berasal dari rakyat. Oleh sebab itu dia sangat demokratis. Kalau saudara mempelajari tentang lahirnya sebuah negara besar seperti Amerika, ya, seperti Amerika yang saya gambarkan di sini, contoh saja ini ya, Amerika itu adalah sebuah negara yang pada awalnya tidak ada. Konsep-konsep demokrasi itu justru lahir di Eropa, tapi di Eropa tidak bisa berjalan, sehingga di negara baru itu yang ditemukan oleh seorang pelaut, ya, dari Prancis, maka di negara baru ini yang diberi nama Amerika, konsep demokrasi itu bisa diterapkan. Kenapa? Karena pemerintahan itu bukan dari kerajaan, bukan dari golongan, tapi dari rakyat. Kemudian dikembalikan kepada rakyat dan dipimpin oleh rakyat. Artinya apa? Pemimpin itu diambil atau dipilih dari rakyat, bukan dari kalangan
atau golongan tertentu, ya biasanya dari kalangan aristokrat, bukan, tetapi dari kalangan rakyat. Ya itu disebut dengan demokratis. Dari kata demos dan kratien. Dalam bidang ekonomi, karena dia itu individualis, kemudian demokratis dalam segala hal, termasuk dalam bidang politik yang sangat kentara, maka dalam bidang ekonomi sudah pasti kapitalis. Ya, sudah pasti kapitalis, ya. Materialisme, ya, kapitalis, materialisme itu adalah dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena di sini yang paling menonjol, yang paling berperan dalam bidang ekonomi adalah kaum kapital. Kaum kapital itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya atau kaum borjuis. Sehingga dalam bidang ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi adalah kaum kapital. Disinilah lahir yang namanya kelompok majikan atau kelompok majikan atau kelompok pemodal dengan kelompok buruh, ya, atau kelompok pekerja. Nah, itu akan memperbesar kaum kapital. Artinya apa? Negara memberikan sebebas-bebasnya free fight liberalism, ya, free fight liberalism kepada semua orang yang mempunyai modal besar untuk mengembangkan sendi-sendi ekonomi di negara itu. Nah, ini adalah kapital. Jadi kelompok mereka itu disebut dengan kapitalis. Konsekuensi yang lain, karena dia individualis, demokratis, kapitalis, maka dalam bidang sosial budayanya sudah pasti sekuler. Negara tidak pernah mengatur, negara tidak pernah mengurusi, tetapi negara hanya melindungi saja untuk kepentingan individu. Sehingga ini yang disebut dengan sekuler, ya. Karena kalau kita ambil makna yang sebenar-benarnya, arti kata sekuler itu adalah konsep yang memisahkan kehidupan keagamaan dengan ketuhanan atau dengan keagamaan. Oleh sebab itu di sini sekuler adanya pemisahan kehidupan keagamaan dengan kenegaraan dan atau kehidupan keseharian. Jadi negara tidak mengatur. Itu yang disebut dengan sekuler. Kemudian berikutnya ideologi Pancasila. Nah, ini ideologi yang kita miliki. Ciri-cirinya adalah ideologi Pancasila itu berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Apa ciri-cirinya? Pertama, menjunjung tinggi faham religius. Bangsa Indonesia, kalau tadi saudara di awal pembicaraan kita sudah saya bahas bahwa landasan kultural, ya, kultural, filosofi maupun juga historis bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan religiulisme, ya, religiusme. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius, yang sangat hormat, kemudian takzim, kemudian patuh kepada agama yang dianutnya. Itu adalah ciri dari religiusme. Ya, bagaimana tidak, hampir seluruh kehidupan keagamaan di Indonesia ini sangat marak. Sehingga orang asing melihat Indonesia ini kehidupan agamanya luar biasa maraknya, sehingga itulah yang disebut dengan religius. Orang-orang Indonesia ini sangat taat terhadap agamanya, terhadap ibadahnya, sehingga itu disebut dengan religius. Nah, menjunjung tinggi paham religius itu adalah menjadi ciri, ya, ciri dari bangsa Indonesia yang sangat Pancasilais. Kemudian dalam bidang politik, demokrasi. Kita sedang belajar tentang demokrasi. Karena memang Indonesia ini dibentuk, ya, setelah tanggal 18 Agustus 1945. Kita ini adalah sistem pemerintahannya, sistem politiknya adalah demokrasi. Masalah nanti demokrasi itu dilaksanakan, apakah itu demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi reformasi, itu masalah lain. Tetapi pada prinsipnya kita ini adalah negara yang demokrasi, bukan negara berdasarkan pemimpinnya itu diturun-temurun atau ditunjuk, ya, tetapi dipilih. Kemudian dalam bidang ekonomi, kerakyatan, artinya ekonomi berpihak kepada rakyat. Karena kita ini bukan negara kapitalis, bukan negara liberal, kita juga bukan negara komunis yang tidak mengakui hak-hak individu. Oleh sebab itu dalam bidang ekonominya adalah kerakyatan, artinya ekonomi berpihak kepada rakyat. Konsekuensi lain dari ideologi Pancasila itu adalah dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya kita mengenal istilah hak milik fungsi sosial dengan tetap mengedepankan menghormati hak asasi manusia. Ini artinya apa? Artinya adalah hak milik fungsi sosial itu artinya begini. Apa yang kita miliki pada bangsa, pada setiap bangsa Indonesia, itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak bangsa yang harus kita hormati dan tetap menjunjung tinggi dan tetap menghormati apa yang menjadi hak-hak asasi manusia. Jadi kalau kita memiliki sesuatu kemudian itu melanggar hak-hak asasi orang lain, maka kita harus
mengulang, berpikir ulang atau melihat bahwa itu tidak boleh diteruskan atau dilanjutkan. Kenapa? Karena ada hak-hak orang lain yang akan dirugikan, ada hal-hal lain yang akan merugikan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan hak milik fungsi sosial. Jadi apa yang kita miliki itu pada hakikatnya ada milik orang lain. Dengan kata lain adalah kita lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Karena ada hak-hak yang kita tidak tahu itu adalah milik orang lain. Oleh sebab itu, dengan tetap menghormati dan mengedepankan HAM, itu yang disebut dengan ada pertimbangan lain dalam kita memiliki sesuatu. Apa saja, apakah itu memiliki kebendaan, ya, memiliki hak secara psikologis, itu yang akan menjadi pertimbangan dalam kita melaksanakan atau mengedepankan hak milik kita itu tadi. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu bersifat imperatif, ya, bersifat mengikat. Jadi nilai-nilai Pancasila itu mengikat kepada siapa, ya, imperatif terhadap siapa? Ternyata dia mengandung makna, mengikat penyelenggara negara. Siapa itu penyelenggara negara? Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah itu adalah penyelenggara negara. Maka Pancasila itu mengikat kepada setiap penyelenggara negara. Kepada lembaga negara, siapa itu lembaga negara? Baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian lembaga kemasyarakatan, siapa itu lembaga kemasyarakatan? Di antaranya adalah organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi sosial, dan organisasi-organisasi lain yang bersifat kemasyarakatan. Dia terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Warga negara Indonesia, di mana saja dia berada, dia terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Sepanjang dia adalah WNI, sekalipun dia berada di luar negeri, dia terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dan penduduk di seluruh wilayah Indonesia, artinya apa? Penduduk di sini berarti bukan saja warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Dia harus tunduk, taat, patuh kepada nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, slide berikutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila ini bisa saudara baca, ya. Jadi kita mempelajari pendidikan Pancasila itu ternyata mempunyai tujuan, ya. Pertama, dapat memahami, menghayati dan melaksanakan jiwa Pancasila. Apalagi saudara adalah calon-calon guru, ya. Saudara adalah calon-calon guru, maka pendidikan Pancasila itu menjadi sesuatu yang harus dipahami, ya, dipahami betul. Apalagi saudara jurusan PKN, menghayati, dan terakhir adalah melaksanakan. Jadi setelah kita memahami itu dengan cara mempelajari, kemudian kita hayati betul dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima, kemudian kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah, ya. Sebagai mahasiswa itu masalahnya sangat kompleks, ya. Apalagi nanti kita sudah terjun ke masyarakat sebagai guru, sebagai pendidik, apakah itu guru atau dosen nantinya, maka masalah itu banyak, dan kadang-kadang masalah itu tidak ada teorinya di dalam akademik, tetapi itu harus kita pecahkan, harus kita selesaikan. Maka dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mencari, ya, jalan keluar atau solusi dari beragam masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang pendidik, ya, karena saudara kuliah di STKIP itu orientasinya adalah menjadi seorang pendidik, maka sikap dan perilaku itu menjadi sesuatu yang yang setiap saat ditampilkan, sehingga keterpaduan antara iptek dan imtak itu bisa diwujudkan dalam performa kita, ya, dalam penampilan kita dan dalam sikap kita, sehingga itu bisa menjadi teladan bagi anak didik kita kelak atau pelanggan istilahnya, ya, dalam organisasi. Kemudian yang keempat adalah membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah atau problem solving, dan mengambil keputusan dengan tetap menerapkan strategi terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini yang keempat ini terutama bagi jurusan pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi jurusan-jurusan lain juga bisa
menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan manakala kita sudah tadi yang pertama memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah sikap yang diharapkan dari setelah kita mempelajari Pancasila. Pertama, beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperi kehidupan yang adil dan beradab. Ya, kita bisa menjadi orang yang menjadi orang terdepan ya dalam mewujudkan sila kedua ini. Bagaimana kita berperi kemanusiaan, kemudian kita bisa adil, kita juga bisa berbudaya sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, tidak mengadopsi budaya asing dan tidak juga memaksakan budaya asing kepada bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendukung persatuan bangsa ya, tidak diskriminatif ya, tidak mengembangkan sikap memecah belah, tetapi tetap mengedepankan dan menomorsatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama, artinya kepentingan bersama di atas segala-galanya dibanding kepentingan perorangan atau golongan. Dan yang kelima adalah mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial. Ini juga yang paling penting ya, bagaimana seorang guru itu bisa mewujudkan keadilan sosial minimal pada peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah saudara pelajari semua itu ya, saudara pelajari semua itu. Sebentar akan saya kirim emailnya, materi ini akan saya kirim via email. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong di copy ya, sehingga nanti saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada soal UMPIP. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.